YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Satria Indonesia bermuatan 390 ton sembako tenggelam di perairan Karimun Jawa. Lagi-lagi, emak-emak tertipu iming-iming keuntungan uang hingga berlipat ganda dalam 1 bulan. Jelang misa Jumat Agung, pengamanan berlapis dilakukan di berbagai gereja. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda di libur panjang akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadita Ginting. Selamat siang Deta. Informasi apa yang kita punya untuk menemani pemirsa di akhir pekan ini? Iya, hari ini bertepatan dengan libur panjang, walaupun memang pemerintah melarang masyarakat untuk berpergian. Jadi kita akan pantau bagaimana kondisi di sejumlah daerah pada akhir pekan ini dan juga pengamanan di sejumlah gereja berkaitan dengan ibadah Paskah. Pemirsa, inilah Inews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari ratusan emak-emak dan warga lingkungan 15, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara yang menggerebek lokasi judi tembak ikan dan menghancurkan mesin judi. Tak hanya dihancurkan, mesin judi pun dibakar. Beredar video di tengah masyarakat, ratusan warga menghancurkan mesin judi tambak ikan. Ratusan warga tersebut merupakan warga lingkungan 15 Jalan Kapten Rahmabudin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Tidak hanya satu tempat, tetapi 2 lokasi perjudian, yaitu di Jalan Baru Gang Sedar dan di Jalan Besar Kapten Rahmabudin, Terjun, Medan, Marelan. Selain menghancurkan mesin judi dengan batu dan kayu, warga juga membakar mesin judi yang membuat anak dan suami tak pulang ke rumah akibat asik bermain judi. Menurut warga, keberadaan tempat judi di kawasan lingkungan masyarakat diduga memicu tindak kriminal. Warga mengeluh kehilangan hasil panen pisang, ternak ayam dan bebek hingga kemalingan tabung gas. Semenjak ada perjudian tuh, jadi mama-mama tuh resah. Perekonomian di sini nih kan banyak nelayan, bangunan, bukannya orang-orang kaya, orang susah. Yang main tadi pun minta sama mamanya juga, kadang-kadang dicurinya uang mamanya, kadang-kadang tabung gas pun kadang-kadang diambilin. Mungkin dengan adanya prinsip begitu tuh, mereka nih ya otomatis mencurahkan lah. Jadi tak berapa lama kemudian datanglah kami ke kantor lurah, menemui Pak Lurah, orang-orang staf dari Polmas, dari Polsek, dari Bapak Babinsa, minta tolong atas nama warga masyarakat, kami minta tolonglah dihentikan tempat perjudian itu. Warga bersama petugas keamanan setempat dan kepala lingkungan telah sepakat dengan menjaga lokasi judi, membuat perjanjian agar tempat judi tak dibuka kembali di kampung mereka. Warga berharap aksi ini dapat memberikan ketenangan warga saat beribadah di bulan puasa hingga seterusnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dijanjikan keuntungan berlipat dalam waktu 1 bulan, belasan emak-emak melaporkan bandar arisan ke Mapolres Musi Banyuasin. Terdata pemirsa 100 lebih warga yang tertipu arisan tersebut dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Bandar arisan menghilang, bawa kabur uang bukan cerita baru. Modusnya selalu sama, menawarkan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Janji palsu ini pun kembali menjerat emak-emak dari sejumlah desa di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Satu persatu, emak-emak melapor ke Mapolres Musi Banyuasin terkait dugaan penipuan berkedok arisan.
Indri Apriyasari yang bekerja di sebuah klinik umum sekaligus bandar arisan bodong yang beromset miliaran rupiah ini menghilang entah kemana dan kini menjadi buruan polisi. Polres Musi Banyuasin untuk membuat laporan terkait apa yang dilakukan oleh saudara Indri. Pekerjaan Indri ini sebagai staf di klinik dokter umum. Kita tidak lanjuti, lakukan penyelidikan, dan yakinlah akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian saya menghimbau kepada tersangka atau terlapor segera menyerahkan diri ke Polres Subang. Sejumlah korban telah mengantongi kwitansi dan bukti transfer sebagai alat bukti penyetoran uang arisan pada bandarnya. Tercatat lebih dari 100 orang korban arisan bodong dengan kerugian per orang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Hanya karena portal jalan, bentrokan terjadi antara karyawan PT Karya Bungo Pantai Ceria Jambi dengan warga di Kecamatan Muko-Muko Batin 7 Kabupaten Bungo. Dalam kejadian itu, mobil milik wartawan iNews dirusak oleh pihak perusahaan dengan cara ditabrak. Konflik antar warga 5 desa di Kecamatan Muko-Muko Batin 7 Kabupaten Bungo, Jambi dengan perusahaan tambang batu bara PT Karya Bungo Pantai Ceria atau KBPC semakin memanas. Bentrokan terjadi lantaran pihak perusahaan menyerobot lahan warga serta memagarnya dengan tembok. Bahkan warga dilarang melewati jalan yang biasa dilalui oleh truk perusahaan batu bara tersebut. Dirasakan oleh warga, kami melalui lalang di sini kami tidak nyaman. Nah, kami mau ke kebun, mau mengeluar hasil panen kami, mau mengeluar karet, kami dihalang di sini. Kita mau portal jalan apa, Bang? Ya, kami berharap kami memportal jalan ini supaya ada bantuan dari pemerintah untuk membantu kami masyarakat, memberi kami kebebasan melalui lalang di jalan ini. Segerombol orang yang dibawa dengan truk milik PT Karya Bungo Pantai Ceria juga menyerang warga. Mobil milik jurnalis kontributor iNews Budi Utomo ditabrak oleh truk milik perusahaan batubara tersebut. Atas kejadian ini, Budi melapor ke Polres Bungo. Sejumlah wartawan yang meliput berlarian ke hutan menyelamatkan diri. Dalam bentrokan terjadi saling serang. Gerombolan orang yang dibawa perusahaan PT Karya Bungo Pantai Ceria melempari warga dengan batu dan kayu. Akhirnya kedua massa berhasil dibubarkan setelah kekuatan pengamanan dari pihak Polres terus bertambah dan Komandan Dandim 0426 Bute tiba di lokasi dan menghalau di tengah massa yang bentrok. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kapal layar motor Satria Indonesia bermuatan 390 ton sembako dari Pelabuhan Tanjung Mas dengan tujuan Pelabuhan Ketapang, Kalimantan Barat tenggelam. Diduga tenggelam setelah mengalami kebocoran pada lambung kapal di perairan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Detik-detik tenggelamnya KLM Satria Indonesia sempat direkam kru kapal motor Hidayah Star yang dinakodai Jumansah, warga Jepara, Jawa Tengah. 8 kru KLM Satria Indonesia berhasil menyelamatkan diri dengan rakit yang terbuat dari styrofoam. Kecelakaan laut ini terjadi di 3 mil sebelah utara Pulau Parang, Kecamatan Karimun Jawa, Jepara. KLM Satria Indonesia dengan nahkoda Eko Sudiarso sedianya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang menuju Pelabuhan Ketapang, Kalimantan Barat dengan muatan 390 ton sembako. Namun setelah sampai di utara Pulau Parang, kapal dihantam gelombang besar hingga terjadi kebocoran pada lambung bagian belakang. Sebelum tenggelam, nahkoda kapal sempat meminta pertolongan dengan menggunakan radio navigasi. Datang badai disertai hujan, kemudian menghantam bagian belakang kapal di sebelah kemudi, kemudian air juga naik lewat belakang kapal. Akhirnya kapal menjadi penuh. Sudah dilakukan penyedotan dengan alat Alkon 5 unit, namun tidak bisa ditanggulangi
dan akhirnya kapal tenggelam. Setelah berhasil dievakuasi oleh kru kapal motor Hidayah Star, seluruh korban selamat dibawa ke Puskesmas Karimun Jawa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pria yang dibakar tetangganya sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat akhirnya meninggal dunia. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Mulyono, korban pembakaran tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat, akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Cengkareng. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Pihak keluarga meminta polisi segera menangkap dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Serang pada polisi aja, kita proses hukum aja berjalan lah, seadil-adilnya aja gitu. Kita nggak bisa banyak. Artinya dihukum yang seberat-berat sesuai aturan aja, Pak. Sebelumnya, pelaku menyiram bensin dan membakar Mulyono setelah tak terima ditegur oleh istri Mulyono agar tidak mendekati suaminya. Peristiwa ini terjadi 2 pekan lalu. Mulyono sempat dirawat di RSUD Cengkareng karena mengalami luka bakar hingga 70%. Kini polisi masih memburu pelaku yang merupakan tetangga Mulyono. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, 4 pelaku gendam yang kerap beraksi di Mall Semarang, Jawa Tengah berhasil dibekuk pihak kepolisian. Modusnya pemirsa, pelaku mengaku sebagai orang pintar dan bisa menyembuhkan ilmu santet. Tim Resmo Polrestabes Semarang menyergap komplotan pelaku gendam yang kerap beraksi di Mall Kota Semarang, Jawa Tengah. 3 orang pelaku, Andreas, Rio, dan Hermansyah, diamankan saat berada di ruang karaoke di kawasan Kopeng, Salatiga. Sementara pelaku lainnya, Hendrik, disergap saat sedang tidur di rumahnya di daerah Klaten, Jawa Tengah. 2 pelaku lainnya masih buron. Selama 1 bulan terakhir, komplotan gendam ini beraksi di 2 mal besar dengan sasaran wanita yang sedang berbelanja sendiri. Mulanya pelaku mendekati korban dan mengaku sebagai orang pintar. Pelaku menipu korban dengan dalih terkena ilmu hitam. Korban yang terpedaya mau diajak ke tempat sepi untuk diobati menggunakan media sebutir telur. Korban yang berada di bawah pengaruh gendam menurut saat diminta PIN kartu ATM-nya. Buktinya telur itu tadi kayak Pak ya, saya diperlihatkan seperti itu, ada hal-hal gaib seperti itu, katanya mau dibantu untuk dibersihkan. Selanjutnya diminta ATM-nya. Yaitu dengan cara mendatangi korban, kemudian para pelaku 2 orang awalnya mendekati korban dan berkomunikasi bahwa korban mempunyai dilihat ada yang kurang ataupun diterawang oleh para pelaku ini mempunyai penyakit dan lain sebagainya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa 17 kartu ATM, uang tunai, 1 butir telur, peniti, serta jarum emas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, modus dari aksi gendam ini adalah mentargetkan wanita dan memanfaatkan situasi lengah sehingga bisa ditipu daya. Dan kabarnya ada 2 pelaku lain yang masih menjadi buron. Betul sekali. Selain 2 pelaku lain, apakah juga masih ada korban lain? Kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Indra Mardiana. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mas. Baik Pak Indra, untuk pelaku ada 2 yang buron. Apakah identitasnya sudah diketahui dan di mana lokasinya Pak? Sementara terkait dengan kejadian ini bahwa kami memang betul mengamankan 4, kita bisa lakukan penyidikan lebih lanjut untuk 2. Untuk inisial sudah kami dapat, yaitu J dan T. Sementara masih kami lakukan pencarian kepada yang bersangkutan. Namun demikian semuanya terkait dengan yang bersangkutan sudah kami dapatkan. Tinggal menunggu anggota kami melakukan penangkapan kepada 2 tersangka tersebut. Sudah berapa total korban yang berhasil dikonfirmasi ataupun melapor, Pak? Sementara dari hasil kami setelah kejadian di awal Februari dan awal Maret,
kami mendata 2 kejadian sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada saat rilis kemarin. Nah, kalau untuk modus gendam ini, apakah memang sudah sering terjadi di wilayah di daerah sana, Pak? Di wilayah Semarang sementara masih kami kompulir, itu baru kejadian di awal, yaitu awal Februari dengan awal Maret. Jadi baru 2 kejadian. Oke, jadi modusnya itu gendam atau tipu-tipu sebagai orang pintar untuk menyembuhkan ilmu santet? Karena biasanya gendam ini membuat pelaku sendiri itu tidak sadar. Jadi modus dari 2 pelaku yang awal dengan 2 pelaku yang lain, di mana yang bersangkutan agak mendekati seorang wanita yang berada di dalam mal. Kemudian yang bersangkutan diajak berbicara, diajak ngobrol, seolah-olah orang itu menanyakan saya akan mengirimkan sesuatu atau barang itu. Kemudian terjadi komunikasi, sampailah terjadi bahwa si pelaku dapat memperdaya korban dengan berpura-pura bahwa yang ada pada tubuh korban, ada penyakit dan lain sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang dibawa, yaitu peluru. Pak Indra, boleh diberikan tips kepada masyarakat agar nanti ketika mereka berada di tempat umum tidak mudah terkena gendam? Baik, imbauan kami kepada seluruh masyarakat, baik itu Semarang ataupun wilayah lain terkait dengan modus ini mudah-mudahan tidak terjadi. Apabila nanti setiap masyarakat yang melaksanakan kegiatan apapun di tempat keramaian, hiburan, dan tempat lain, apabila ada yang mengajak komunikasi, berbicara, manakala itu tidak kenal, lebih baik diabaikan. Kalau memang ada yang seperti begitu, agar segera mendekat kepada petugas, ataupun security, ataupun mencari sehingga orang tersebut tidak menjadi perhatian para tersangka ini. Ini imbauan kami, Pak. Baik, apakah pengamanan juga dilakukan di wilayah Semarang untuk memperketat aksi-aksi ini supaya tidak terjadi lagi? Ya, betul. Pengamanan semuanya, baik itu yang ada di wilayah perkantoran, ataupun mal-mal, ataupun di tempat lainnya. Nah, untuk kedepannya apakah akan ada diperbanyak CCTV di beberapa wilayah, Pak? Karena kita lihat memang untuk penuntasan kasus ini dibantu oleh CCTV karena banyak CCTV yang berada di sejumlah tempat. Betul, dari wilayah Semarang, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah ada hampir kurang lebih 1.000 CCTV untuk membantu baik itu keamanan ataupun mencegah terjadinya kriminalitas yang terjadi baik itu di dalam gedung, kantor, ataupun di jalan masuk. Lalu ancaman hukuman untuk pelaku gendam tersebut apa, Pak? Terkait dengan 4 pelaku, kita kenakan pasal 378 ya, penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sementara tersangka berikut barang bukti kita lakukan penyidikan di Satreskrim Polrestabes Semarang. Baik, terima kasih Pak Indra telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan semoga 2 pelaku yang masih buron bisa segera ditangkap. Pemirsa, ratusan pengungsi dari 2 desa terdampak kebakaran tangki minyak Pertamina di Indramayu masih bertahan di pengungsian. Selain itu, meski sempat padam, tangki di salah satu area kilang Pertamina RU6 Balongan kembali terbakar pada Kamis malam. Ratusan pengungsi dari 2 desa, yakni Desa Balongan dan Desa Majakerta, masih bertahan di posko pengungsian Gor Bumi Patra, Kabupaten Indramayu. Mereka tidur beralaskan busa tipis dan tikar seadanya. Bahkan tak jarang dari mereka tidak bisa beristirahat tenang karena bertambahnya pengungsi dan terbatasnya tempat. Warga takut kembali ke rumah dan mulai mengeluh terserang penyakit seperti flu dan gatal-gatal. Kebersihan barak pengungsi dan minimnya kamar mandi diduga jadi penyebab. Ke rumah sih paling bolak-balik itu bawa baju bersih ya Mas ya. Terus kan kenapa nggak stay di rumah tuh karena ya keadaan kayak gini, pertama karena takut trauma, anak-anak juga takut ngirup udara yang nggak segar gitu Mas. Jadi ya mau gimana lagi ya harus ke sini. Meski sempat padam, kobaran api kembali muncul di salah satu area kilang Pertamina RU6 Balongan pada Kamis malam. Kebakaran diduga akibat bahan bakar yang masih tersisa di dalam tangki. Selama memadamkan kobaran api, tim gabungan pemadaman menutup akses menuju lokasi kebakaran.
tadi kemarinnya ada ledakan lagi. Biasanya jadi perintah pimpinan harus ditutup dulu. Sampai kapan ini ditutup? Sampai normal ini. Iya, sampai normal. Api berhasil dipadamkan pada Jumat pagi dan hingga kini petugas masih mendinginkan lokasi titik api. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP Negeri 1 Ubud Gianyar meninggal dunia saat menunggu belajar tatap muka di sekolahnya. Siswa kelas 10 yang belum genap sepekan mengikuti belajar tatap muka ini sebelumnya sempat mengeluhkan sakit kepala sehingga harus dirujuk ke Puskesmas 1 Ubud. Siswa SMP Negeri 1 Ubud Gianyar ini mengembuskan nafas terakhirnya di puskesmas. Korban sempat mengeluh sakit kepala saat menanti giliran kelas tatap muka di sekolahnya dan menelpon orang tuanya. Pihak sekolah dan keluarga sempat memberikan pertolongan pertama, namun karena korban terus kesakitan, akhirnya diantar ke Puskesmas 1 Ubud. Dari hasil pemeriksaan tim medis, korban mengalami serangan jantung. Diduga kuat, korban mengalami kelelahan. Mengeluh sakit kepala. Nah, kemudian sudah dilakukan pertolongan pertama di sekolah. Nah, kemudian setelah dilakukan pertolongan itu tidak bisa diselamatkan, datang ke puskesmas itu sudah dalam keadaan meninggal. Kira-kira gejala apa ini? Dari hasil pemeriksaan medisnya? Dari hasil pemeriksaan kita tidak menemukan kelainan-kelainan. Itu kemungkinan disebabkan karena jantung. Kelelahan gitu? Mungkin salah satunya itu penyebabnya mungkin. Sejumlah kerabat dan sahabat korban di sekolah mendatangi Puskesmas 1 Ubud. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, ada pelayanan swab antigen gratis di ruas tol Jakarta Cikampek. Jika Anda ingin tahu di mana tempatnya, nantikan setelah jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.